Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan live kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab ya. Keutamaan bulan Rajab, terus amalan-amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Rajab, puasanya, zikirnya dan lain-lain. Oke, bulan Rajab ya. Bulan Rajab ini kita ketahui termasuk salah satu bulan yang sangat diagungkan, sangat dimuliakan dalam Islam ya. Bahkan bulan Rajab ini termasuk dari salah satu dari 4 bulan haram ya, minal ashhuril hurum. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dinamakan sebagai bulan haram ya. Yang mana haram di sini maknanya bukan haram-haram maksiat, dosa dan lain sebagainya itu. Tapi yang dimaksud dengan haram di sini adalah bulan mulia ya. Jadi ada seperti Masjidil Haram. Mengapa kok dinamakan Masjidil Haram? Karena masjid yang mulia, masjid yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menciptakan tempat-tempat yang istimewa ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat istimewa, tempat-tempat suci. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bulan-bulan mulia atau bulan-bulan suci. Yang salah satunya adalah bulan Rajab. Sebagaimana amal ibadah atau amal kebaikan yang kita lakukan di tempat-tempat mulia itu pahalanya tentunya jauh lebih besar daripada amal ibadah yang kita lakukan di tempat-tempat yang lain ya. Misal seperti ketika kita beribadah di Masjidil Haram, di Makkahul Mukarramah, di situ pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Dan juga ketika kita beribadah di Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah, itu pahalanya dilipat gandakan 1.000 kali. Nah, begitu pula amal ibadah atau amal kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan mulia, termasuk bulan Rajab yang sebentar lagi akan kita masuki. Nah, bulan Rajab ini ya, kita bahas nama dulu. Bulan Rajab ini banyak namanya. Ada yang menamakan Rajab ini adalah Syahrullahil Asom ya, bulan Al-Asom. Mengapa dinamakan bulan Al-Asom? Asom ini maknanya tuli. Makna asalnya asom ini tuli, karena pada waktu itu mulai sejak zaman jahiliyah ya, bulan Rajab ini sangat-sangat dimuliakan oleh orang-orang Arab. Bahkan pada waktu di bulan Rajab ya, ketika mereka memasuki bulan Rajab, orang-orang di zaman jahiliyah ini sama sekali tidak berani untuk berperang. Tidak pernah terdengar sedikit pun suara senjata, suara pedang pada bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang sangat disakralkan, bahkan semenjak ya dulu sebelum datangnya Islam. Nah, juga bulan Rajab ini oleh para guru kami di Tarim sana, saya masih ingat betul, Al-Habib Al-Masyhur almarhum Kak Habib Umar sering mengatakan Rajab Syahrullahil Asob ya. Rajab adalah Syahrullah, bulan Allah Al-Asob. Apa itu Al-Asob? Yang banyak dituangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan juga Rajab ini dinamakan sebagai Syahrut Taubah wal Istighfar, bulan taubat dan istighfar. Yang mana di bulan Rajab ini salah satu amalan yang paling dianjurkan kepada kita, yang dianjurkan untuk kita adalah banyak-banyak membaca istighfar ya, banyak-banyak membaca istighfar. Nah, oleh karena itu amalan yang diamalkan di Tarim sana ya, yang diamalkan oleh kami di Darul Mustafa bil khusus adalah membaca istighfar 70 kali setelah sholat isya. Ini ada, yaitu membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alai 70 kali setelah isya. Rabbighfirli warhamni wa tub alai, Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Dan itu ada dalilnya ya, maksudnya ada hadis, ada asar yang diriwayatkan dari Wahab ibn Munabbih, yang mana di situ katakan, bisa dicek di Kanzun Najwa Surur, barang siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alai 70 kali ya, di waktu pagi dan di waktu malam pada bulan Rajab, maka kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Itu bisa dicek di kitab Kanzun Najwa Surur. Itu berkaitan dengan amalan istighfar di bulan Rajab ya, membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alai 70 kali setelah sholat isya. Dan amalan yang juga dianjurkan di bulan Rajab, memang secara umum kita dianjurkan untuk menambah kebaikan, menambah amal ibadah di bulan Rajab, akan tapi ada amal khusus
Salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan adalah istighfar, juga termasuk amal khusus yang sampai sekarang masih sering diperdebatkan, ya, sering dibid'ah-bid'ahkan, sering diharam-haramkan, adalah berpuasa di bulan Rajab. Ini yang banyak ditanyakan, ya, apakah puasa di bulan Rajab ini ada dalilnya atau tidak, ya, apakah hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab ini, keutamaan berpuasa di bulan Rajab ini, hadisnya sahih atau tidak. Oke. Jadi untuk puasa bulan Rajab, ya, puasa bulan Rajab ini saya anjurkan kalian untuk membaca satu kitab, ya, yang sangat saya anjurkan. Ini karangan Syekh Abdul Fattah Qudash. Judulnya Shaumu Rajab Bainal Mujizin wal Mani'in. Mana ini? Cek. Ya. Shaumu Rajab Bainal Mujizin wal Mani'in. Puasa Rajab antara pro dan kontra. Ini kitabnya. Nanti saya share di Telegram insya Allah, ya. Ini puasa Rajab antara yang pro dan kontra. Ini sangat gamblang sekali oleh Syekh Abdul Fattah, dijelaskan secara detail tentang dalil-dalil ulama yang menganjurkan dan ulama yang memakruhkan, ya, tidak melarang, tapi cuma memakruhkan. Nah, intinya dari apa yang saya simpulkan dari kitab ini, ya, yang saya simpulkan dari kitab karangan Syekh Abdul Fattah Qudash ini, perlu diketahui Syekh Abdul Fattah ini dulu ya adalah bisa kita katakan sebagai seorang salafi atau seorang wahabi, ya, sebelum akhirnya beliau mendapat hidayah, seperti itu, mendapat hidayah dan menjadi salah satu murid Habib Umar, dan beliau bermukim di Tarim sampai sekarang, termasuk salah satu ulama yang sangat saya gemari, ya, kitab-kitab beliau, yang kitab-kitabnya sangat berfaedah, bisa di-download di Google banyak PDF-nya. Ini Syekh Abdul Fattah Qudash membahas hal-hal yang selama ini sering diperdebatkan seperti tawasul, seperti maulid, ya. Misalnya beliau kasih judul Bainal Mujizin wal Mani'in, ya. Hukmul ihtifal bil Maulid Nabawi, ya, merayakan Maulid Nabi antara pro dan kontra, atau bertawasul antara pro dan kontra. Ini kitab-kitab beliau bisa dilihat di Google, banyak PDF-nya. Oke. Tentang bulan Rajab, berpuasa di bulan Rajab ini ada dalil umum, ada dalil khusus, ya. Untuk dalil umumnya adalah perintah, ya, dalam banyak hadis yang memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan haram, yang mana kita sudah bahas tadi. Rajab ini, ya, adalah salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk keutamaan berpuasa di bulan Rajab secara khusus, memang banyak di bulan Rajab ini, ya, apalagi ketika kita memasuki bulan Rajab, banyak hadis-hadis palsu yang bertebaran, ya, menjelaskan bahwasanya barang siapa yang puasa Rajab dapat sekian. Barang siapa yang puasa Rajab maka dapat pahala ibadah sekian. Memang ada banyak hadis palsu, ya, memang ada banyak hadis palsu. Tapi kita tidak menafikan, ya, ada hadis-hadis lain yang bisa kita jadikan sebagai dalil, ya. Ini penting, ya. Nah, ini yang digunakan oleh para ustadz-ustadz salafi atau ustadz-ustadz wahabi untuk menyalah-nyalahkan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Mereka katakan, hadisnya palsu, nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Kita katakan tidak seperti itu. Memang ada sebagian hadis, ya, atau bisa katakan banyak hadis, ya, yang di situ hadisnya memang hadis palsu tentang keutamaan puasa bulan Rajab. Tapi ada hadis-hadis lain, ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Beliau mengatakan masih banyak hadis lain yang di situ menunjukkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Saya bacakan salah satunya. Nih. Ya, jadi pendapat Ibnu Hajar memang di zaman Ibnu Hajar pada waktu itu ada salah satu ulama, ya, atau seorang alim yang membantah atau mengingkari atas orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, dan mengatakan bahwa semua hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa bulan Rajab adalah hadis palsu. Nah, beliau dalam fatwanya ini menjawab bahwa perkataan itu tidak benar, ya. Memang ada sebagian hadis yang palsu, tapi masih ada hadis-hadis lain yang kita bisa jadikan dalil untuk berpuasa di bulan Rajab. Ini salah satunya adalah hadis riwayat Baihaqi, inna fil jannah nahron yuqalu lahu Rajab. Bahwa di surga nanti ada sungai, ya, yang dinamakan sebagai sungai Rajab.
asyaddu bayadun minal laban, yang mana dia sungainya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Man shoma min Rajab yauman saqahullahu min dzalika syahr. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum dari sungai tersebut. Intinya dia akan diberikan kabar gembira untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Juga ada riwayat di sini, juga hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, man shoma yauman min Rajab kana kasiyami sanah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka pahalanya sama seperti berpuasa 1 tahun. Wa man shoma sab'ata ayyamin ghulliqat anhu abwabu jahannam. Barang siapa yang berpuasa 7 hari, ya, maka akan ditutup baginya pintu-pintu neraka jahanam. Wa man shoma samaniyata ayyamin futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Barang siapa yang berpuasa 8 hari, maka akan dibuka baginya 8 pintu surga. Wa man shoma asyrata ayyamin lam yas'alillah syai'an illa atahu iyah. Barang siapa yang berpuasa 10 hari, maka dia tidak meminta sesuatu kecuali akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shoma khamsata asyara yauman nada munadin minas sama qad ghufira laka ma salaf fasta'ni fil amal wa qad buddilat sayyi'atuka hasanat. Barang siapa yang berpuasa 15 hari, maka akan ada pemanggil dari atas langit akan memanggil untuk dia, telah dihapus dosa-dosamu yang telah lalu, maka mulailah amal baru, dan keburukanmu diganti oleh kebaikan-kebaikan. Wa man zada zadahullah. Barang siapa yang berpuasa lebih dari itu, 15 hari, 16 hari, 17 hari, atau bahkan sampai 1 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala yang lebih banyak dari itu. Nah, dari sini pendapat 4 mazhab mengatakan bahwa hukumnya tetap sunnah. Berpuasa 1 bulan penuh di bulan Rajab itu hukumnya tetap sunnah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Itu semuanya memiliki keutamaan masing-masing, ya. Hanya saja ada sebagian ulama dari mazhab Hanabilah, ya, dari mazhab Hambali, yang mengatakan makruh hukumnya ifradur Rajab bisawm. Maksudnya makruh hukumnya menurut sebagian ulama Hanabilah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Rajab, ya. Kan tapi pendapat jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa tetap sunnah, ya. Meskipun berpuasa 1 bulan penuh itu hukumnya tetap sunnah. Oke. Yang kita akan bahas lagi adalah hadis-hadis ini meskipun lemah, ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Yang bisa kita jadikan dalil itu bukan hanya hadis yang sahih. Ini yang sering kali disalahpahami. Hadis dhaif pun, hadis lemah pun itu bisa kita jadikan dalil untuk fadhailul amal. Apa itu fadhailul amal? Ya, untuk memotivasi kita melakukan suatu pekerjaan, ya, atau membuat kita takut untuk melakukan kemaksiatan. Ini namanya fadhailul amal, ya. Di hadis dhaif atau hadis lemah tidak bisa dijadikan acuan dalam memutuskan suatu hukum, ya, akan tetapi di dalam fadhailul amal atau memotivasi kita untuk melakukan hal-hal positif, ya, melakukan ibadah-ibadah, ya, itu hukumnya boleh jika hadisnya dhaif. Adapun jika hadisnya sudah hadis maudhu ataupun hadis palsu, ini maka hukumnya tidak diperbolehkan diamalkan. Ya, maksudnya tidak diperbolehkan dijadikan dalil, diriwayatkan saja tidak boleh. Itu kalau hadis maudhu atau hadis palsu. Banyak, ya. Ketika kita memasuki bulan-bulan tertentu, banyak di masyarakat kita tersebar hadis-hadis palsu. Ya, contohnya contoh ini yang sering kali disampaikan bahkan oleh para ustadz atau para dai. Ketika masuk bulan Maulid, ya, itu ada hadis man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, ya. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, ya, maka aku akan menjadi penyafaat kelak baginya di hari kiamat. Ini jelas-jelas hadis maudhu. Mengapa? Karena bertentangan dengan sejarah. Karena kita ketahui maulid Nabi Muhammad SAW belum pernah dirayakan seperti itu, ya, dengan perayaan seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Oke, intinya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Rajab tidak semuanya palsu, ya. Ada hadis-hadis lain yang bisa kita jadikan sebagai dalil sebagai keutamaan puasa Rajab. Untuk pertanyaan, ada sebagian teman yang bertanya, bagaimana hukumnya
bagi orang yang punya hutang puasa, ya, punya hutang puasa, atau dia mungkin punya kebiasaan puasa Daud, ya, apakah boleh menggabungkan niat puasa qadha dengan puasa sunnah? Nah, itu kan pertanyaannya. Apakah boleh menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunnah? Hukumnya boleh, ya. Jawabannya boleh. Itu bahkan oleh para ulama kita memang ada sebagian yang menganjurkan jika ingin qadha puasa, ya, qadailah di hari-hari mulia, seperti misal ketika perempuan punya hutang puasa, kemudian dia gabung puasanya dengan niatnya, dia gabung dengan 6 hari di bulan Syawal. Itu ada pembahasan khusus di Bughatul Mustasyidin. Sebagian ulama termasuk Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan jika puasa sunnah, ya, niatnya puasa qadha hutang puasa digabung dengan puasa sunnah, ya, digabung dengan puasa sunnah seperti puasa Arafah, terus puasa Syawal, atau sekarang puasa Rajab, maka dia bisa mendapatkan 2 pahala puasa tersebut. Yang hukum puasanya sah dan dia akan mendapatkan 2 pahala puasa tersebut. Bahkan, ya, menurut Al-Imam Amr-Romli, di situ beliau mengatakan meskipun tidak berniat, ya, meskipun dia tidak berniat, misalkan dia di bulan Rajab dia qadha puasa, dia bayar hutang puasa di bulan Rajab, meskipun dia tidak niat puasa sunnah Rajab, okay? Meskipun dia tidak niat puasa sunnah Rajab, dia tetap akan mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Tuh, ya. Karena menurut beliau, ya, keutamaan di bulan Rajab ini kita diperintahkan untuk berpuasa apapun, entah itu puasa qadha, entah itu puasa sunnah, entah itu puasa wajib dan lain sebagainya. Oke. Yang paling banyak ditanyakan juga bagaimana niatnya puasa Rajab lah. Ini bagaimana niatnya? Saya gak hafal niatnya. Saya mau puasa, ya, saya mau puasa tapi saya gak hafal niatnya. Ini yang penting, niat itu gak harus dihafalkan. Oke. Niat itu gak harus dihafalkan. Gak harus kalian mengatakan nawaitu soma Rajab, ya, soma wadin Rajab, ya. Nawaitu sunnata yaumi Rajab atau sunnata somi Rajab ila akhir. Gak harus menghafalkan teks seperti itu. Karena apa? Karena yang dinamakan sebagai niat, yang dinamakan niat menurut para ulama adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Oke. Yang dinamakan niat adalah kita memiliki tujuan untuk melakukan sesuatu, ya, bersamaan dengan awal permulaan pekerjaan tersebut, ya. Jadi dan puasa ini menurut para ulama memberikan keringanan. Islam memberikan keringanan, tidak harus niatnya pas di awal puasa, enggak. Jadi selama seseorang punya niat, ya, mulai dari maghrib sampai sahur sampai terbitnya fajar, dia punya niat puasa, maka di situ sudah cukup sebagai niat. Jadi yang dinamakan niat seperti ini. Saya sering contohkan seperti ini. Sulit sekali tergambarkan seseorang ini puasa tanpa niat, ya. Karena apa? Karena ketika misalkan di bulan Ramadan, oke, kita bahas bulan Ramadan. Di bulan Ramadan di malam hari, ya, dia pastinya kan udah buka puasa, ya, dia terus sholat tarawih, dia terus mendengar masjid-masjid baca Quran dan lain sebagainya. Pasti di dalam hatinya ada terbesit, ya, tujuan. Oh, besok aku mau puasa, ya, besok aku puasa lagi. Nah, itu sudah bisa dinamakan sebagai niat. Tujuan itu, maksud itu sudah bisa dinamakan sebagai niat. Meskipun dia gak melafatkan nawaitu soma ghadin an adai fadli syahri, meskipun tidak mengucapkan itu sama sekali, tujuan dalam hatinya tersebut sudah cukup dikatakan sebagai niat. Oke. Jadi sangat sulit tergambarkan ada orang ini sampai lupa niat. Oke. Ada orang ini sampai lupa niat. Nah, apalagi niat bulan Rajab ini kan, meskipun niatnya di siang hari gak apa-apa. Jadi sekali lagi, untuk puasa Rajab cukup berniat dalam hati, saya berniat puasa sunnah Rajab, cukup, ya. Saya niat puasa sunnah Rajab, itu sudah cukup sebagai niat. Meskipun gak hafal bahasa Arabnya, meskipun gak hafal teks Arabnya, ya. Talaffuz bin niyah, mengucapkan niat, itu hukumnya sunnah, ya, gak wajib, itu hukumnya sunnah. Oke, yang ditanyakan lagi, kita bahas pembahasan apa tadi yang ditanyakan. Udah kayaknya udah dibahas.
Tentang penamaan bulan Rajab ya, tentang penamaan bulan Rajab ini mengapa kok dinamakan Rajab? Ada yang mengatakan Rajab ini minat terjib ya, minat ta'zim, karena Rajab ini bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan Rajab ini dinamakan Rajab li'annahu ya yatarajjab fihi khairun katsirun ila Sya'ban wa Ramadan, karena di bulan Rajab ini yatarajjab yatasya'ab, mengalir banyak kebaikan ke bulan Ramadan dan ke bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan sebagai persiapan kita ya. Mengapa kita dianjurkan untuk beribadah di bulan Rajab ya, puasa, istighfar, memperbaiki diri dan lain sebagainya. Ini tujuannya agar kita siap untuk menghadapi bulan Ramadan ya, siap untuk masuk ke bulan Ramadan. Intinya pemanasan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Oke, ada pertanyaan kita cari di sini ya. Habib Umar puasa Rajab biasanya berapa hari? Nggak tahu. Secara khususnya nggak tahu Habib Umar berapa hari puasanya, wallahu alam. Iya, Rabbi firli wali walidayya memang. Membacanya Rabbi firli warhamni warhamni wa tub ali ya. Rabbi rahmni warhamni wa tub ali. Gak apa ditambahi wali walidayya, gak masalah. Ini kita bahas bulan Rajab ya, bukan bahas nahu pertanyaannya. Tapi saya pernah dengar kalau puasa wajib itu niatnya harus dilafalkan, nggak harus, atau lafaz bin niyah ya, itu puasa wajib atau puasa sunnah hukumnya sunnah, melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Yang mengatakan makruh ini ulama Hanabilah, maksudnya ulama Hanabilah ini sebagian dari mereka mengatakan berpuasa 1 bulan penuh ini hukumnya makruh di bulan Rajab ya. Ini banyak alasannya, salah satunya mereka mengatakan bahwa karena itu menyerupai orang-orang jahiliyah dan lain sebagainya, dan udah ada jawabannya dijawab oleh para ulama kita, para jumhur ulama menjawab bantahan mereka dengan dalil-dalil yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab. Oke. Untuk wanita haid ya, amalannya ya banyak istighfar ya, karena wanita haid ini nggak bisa puasa jelas. Tentunya bagi orang haid banyak zikir, banyak baca istighfar. Apakah puasa Daud harus berlandaskan ijazah? Gak harus ya. Jadi amal-amal yang memang sudah jelas ada dalilnya, seperti sholat duha, seperti sholat tahajud, puasa Daud, puasa Senin Kamis, ini nggak harus ada ijazahnya, ya. Kemarin Habib Ahmad Aidid kesini, ya beliau kemudian dimintai ijazah tentang khulasahnya Habib Umar, ya. Beliau mengatakan amalan-amalan yang ditulis oleh para ulama kita, para guru kita dalam kitab-kitab mereka, ini memang sudah diizinkan untuk diamalkan tanpa ijazah, ya. Memang sudah diizinkan diamalkan tanpa ijazah, meskipun beliau tetap menganjurkan ketika ada para guru, ketika ada para habaib untuk menambah keberkahan amalan tersebut ya, untuk meminta ijazah kepada mereka, meskipun ya ijazah ini bukan syarat untuk mengamalkan suatu amalan. Amin amin. Apakah puasa Rajab boleh dilakukan secara tidak berurutan? Nggak apa-apa ya. Mau puasa tanggal 1 aja, atau tanggal 2 aja, atau mungkin mau puasa tanggal 5 saja. Rabbi firli warhamni wa tub ali, Rabbi firli warhamni wa tub ali, Rabbi firli warhamni wa tub ali, Rabbi firli warhamni wa tub ali. Jadi di bulan Rajab ini perlu digarisbawahi juga, sebagaimana para ulama mengatakan pahala-pahala di bulan Rajab ya, ini dilipat gandakan. Begitu pula ya, ada yang mengatakan dosa-dosa di bulan Rajab ini juga dilipat gandakan ya. Jadi hati-hati, di bulan Rajab ini bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus menjaga diri dari kemaksiatan ya, jangan gampang-gampang melakukan dosa di bulan Rajab.
Apakah boleh mengakukan maulid? Boleh. Mengakukan maulid, merayakan maulid boleh. Tapi ya seperti ini maksudnya. Kita memang silahkan kita merayakan maulid Nabi, mengakukan maulid Nabi. Tapi kita tidak akan menggunakan hadis palsu sebagai dalil. Ya. Sama seperti sholat tarawih. Sholat tarawih kita disunahkan sholat tarawih. Ya. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Tapi jangan sampai menggunakan hadis palsu sebagai dalil sholat tarawih. Kan banyak orang-orang ketika bulan Ramadan puasa malam sekian fadilahnya ini, malam sekian sampai malam 30 ya. Lengkap keutamaan hadis tarawih dari malam 1 sampai malam 30, padahal kita ketahui sendiri ya, tarawih 30 malam penuh itu belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ya, baru ada pada zaman Sayyidina Umar. Ini jelas menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu yang tidak ada dasarnya. Ya Rabbi ya Karim. Oke, ada pertanyaan lain? Udah dijawab tadi ya. Harim yang masih ada hutang puasa boleh gabung puasa. Boleh menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa nadar. Boleh puasa. Puasa nadarnya seperti apa dulu? Ya jadi niatnya ketika puasa kodok gini aja niatnya. Ya jadi niatnya besok saya niat puasa kodok dan puasa sunnah Rajab. Cukup ya. Besok saya niat puasa kodok dan puasa sunnah Rajab. Oke, ada pertanyaan lain? Kita lihat ke bawah, ada pertanyaan lain nggak? Keutamaan tarawih kalau memang hadis palsu nggak boleh di-share. Ya, kalau memang hadisnya hadis palsu nggak boleh di-share. Ntar kita lihat. Mengapa tidak boleh untuk banyak maksiat? Ya, memang karena Rajab ini maksudnya kayak seperti tadi ya. Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan sebagaimana pahala dilipat gandakan, dosa-dosa juga dilipat gandakan. Makanya kita harus lebih hati-hati di bulan Rajab ini daripada bulan-bulan yang lain. Ulama maksiat tetap maksiat di bulan apapun, maksiat tetap maksiat, gak ada bedanya. Dosa tetap dosa. Yang menghukumi makruh ini sebagian ulama Hanabilah ya, dari mazhab Hambali yang menghukumi makruh. Puasa Rajab digabung dengan puasa sunnah Senin Kamis boleh. Ya. Rabbi firli warhamni wa tub alai dibaca 70 kali ya, setelah sholat Isya. Nah untuk istighfarnya Habib Hasan yang ada di Kanzun Najwa Surur, Habib Hasan bin Abdullah Haddad, itu ada yang mengamalkan, ada juga yang tidak. Kami di Tarim biasanya ada sebagian yang mengamalkan. Cara membedakan hadis yang sahih dengan hadis palsu ya dari sanatnya. Ya makanya pentingnya kita mempelajari ilmu hadis itu. Kita mempelajari ilmu sanad ya, jarah wa ta'dil, ilmu mustalah hadis itu untuk mengetahui status hadis itu sahih atau hasan atau dhaif atau palsu ya, seperti itu. Udah ada pertanyaan lagi? Nah ini ada pertanyaan, puasa 3 hari berturut-turut di bulan Rajab pahala ibadah 700 tahun.
Ini bentar ya. Ini ada pertanyaan di Fatwa Ibnu Hajar, hadis man shoma min kulli syahr al-khamis wal jum'ah was sabt kutiba lahu ibadah sab'umi ahsanah. Ya, berpuasa di setiap bulan pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu ini bisa dihitung ibadah 700 tahun. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Ketika beliau ditanyakan apa status hadis ini, apakah hadis palsu atau tidak, beliau menjawab fa'ajaba biqaulihi laisat maudu'ah bal dha'ifah fatajuzu riwayatuha wal amal biha fil fadail. Beliau hadisnya bukan hadis palsu, tapi itu hadis lemah, hadis dhaif yang masih bisa digunakan di dalam fadailul amal atau untuk memotivasi kita melakukan kebaikan-kebaikan. Oke. Niat kodok ya, niat kodok dulu plus niat sunnah Rajab. Bulan haram apa aja, ada 4 bulan haram ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Oke. Nanti saya simpan insyaallah di feed ya. Saya simpan insyaallah live-nya di feed, bisa dilihat kembali nanti buat yang belum lihat. Kitabnya ini Shaumur Rajab yang saya baca tadi di sini ya, 2 kitabnya. Kitab pertama Shaumur Rajab Bainal Mujizin wal Mani'in ya, atau puasa Rajab antara pro dan kontra, karangan Syekh Abdul Fattah Qudaish. Nanti saya share di Telegram ya. Yang kedua kitab Kanzun Najwa Wassurur. Kanzun Najwa Wassurur ini kitab tentang amalan-amalan per bulan ya. Misalkan bulan Sya'ban kita amalin apa, bulan Ramadan apa yang kita amalkan, bulan Rajab apa yang kita amalkan. Ini kitab Kanzun Najwa Wassurur. Nanti saya share juga di Telegram. Oke, ada pertanyaan lain? Udah tadi udah saya bahas, udah dibahas tadi. Nyaur puasa. Rajab awalnya insyaallah hari Sabtu ya. Insyaallah hari Sabtu awalnya. Telegramnya nanti saya share. bisa share. Oke, saya ini mau gabung live dulu, mungkin masih bisa ya. Kita akan bahas puasa Rajab ini sama teman saya insyaallah, Gus Khairon, yang beliau ini teman saya di Darul Mustafa dan memang fan beliau ini tentang hadis. Kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang puasa Rajab. Habis ini insyaallah. Kita tutup dulu sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.